Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura 1, episode ke-84. Pasukan Tumenggung Anggawangsa mendapat bantuan dari Tegal. Pasukan Tumenggung Yudhanagara, para mantri wilayah barat, dan pasukan Wedanasewu Tumenggung Anggawangsa berbaris di Gumelem. Mereka membuat benteng yang kuat. Serdadu Belanda yang ada hanya 10 orang, sementara musuh begitu banyak. Karena itu mereka kemudian meminta bantuan ke Tegal. Di Tegal ada seorang petor rendahan, seperti halnya di Surabaya. Tugasnya menyelesaikan masalah di Tegal dan sekitarnya. Ki Tumenggung Anggawangsa dan Tumenggung Yudhanagara melapor bahwa pasukan di Pagelen sudah kalah. Sunan Kabanaran yang turun sendiri mengantar adiknya. Sekarang Pagelen sudah dikuasai kembali oleh kubu Sunan Kabanaran. Dan juga Tumenggung Cakrajaya sudah membelot ke pihak musuh. Sekarang Tumenggung Anggawangsa bergabung ke Banyumas. Kalau tidak segera dibantu, Banyumas pun juga bisa kalah. Tak lama bantuan datang. Sejumlah 30 serdadu Kompeni Kulit Putih dipimpin Letnan Market dan 90 prajurit Kompeni Islam dipimpin Letnan Babandi. Kedua komandan kompeni bertemu dengan Tumenggung Anggawangsa dan Tumenggung Yudhanagara untuk membicarakan rencana esok. Ki Tumenggung Yudhanagara bertanya, "Kanda Tumenggung, bagaimana sebaiknya menurut Kanda?" Anggawangsa menjawab, "Terserah kehendak Dinda saja. Karena saya punya 2 prinsip. Saya akan bela kalau itu perintah kompeni. Sampai mati tak akan menghindar. Kedua, kalau itu perintah Dinda Tumenggung, saya juga tidak akan berhitung sakit atau mati. Sekarang diriku seumpama sampah di laut, akan selalu menurut kemana air mengalir." Tumenggung Yudhanagara berkata, "Baiklah Kanda, ini perintah kompeni. Saya disuruh merebut negeri Roma dan Pagelen lagi. Saya disuruh mengantar Kanda agar segera dapat kembali ke Pagelen." Anggawangsa menjawab lirih, "Baiklah jika mampu." Dan Dinda Tumenggung sebaiknya mengirim surat kepada Pangeran Mangkukusumo. Walau terhitung tuan, tetapi dia adalah juga saudara ipar Dinda Tumenggung. Anda menikah dengan kakaknya. Sertakan hadiah kain 3 lembar dan tambahkan hadiah lainnya. Manfaatnya banyak. Untuk melakukan perang psikologi demi menghindari kerepotan dalam perang kelak. Dan juga untuk mengetahui kemantapan hati para pangeran itu. Ini sebagai cara yang halus agar kita semakin kuat. Ki Tumenggung Banyumas menjawab, "Benar Kanda, tetapi Kanda saja yang membuat surat. Saya terima jadi saja, nanti saya kirimkan." Surat siap sehari kemudian. Sudah dicap dan dilipat rapat, kemudian diberikan kepada utusan. Utusan bergegas melesat ke markas Pangeran Mangkukusumo di Merden. Utusan dibawa menghadap untuk menyerahkan surat. Surat diterima dan ditanya siapa yang mengirim. Duta menjawab bahwa surat dikirim oleh Tumenggung Yudhanagara Banyumas. Pangeran Mangkukusumo tidak berani membuka, lalu menghadap kepada sang kakak, Pangeran Purubaya. Surat diaturkan dan oleh sang kakak segera dibaca. Isi suratnya, mengaturkan sembah Tumenggung di Banyumas. Oleh Gusti Mbok Ayu, Anda dikirim kain paningset dan destar. Dan lagi hamba beritahukan, negeri hamba Banyumas sekarang dibantu oleh kompeni Kulit Putih dan Kompeni Islam. Maka hamba sekarang sangat segan dan tidak enak hati. Kalau Paduka berkenan turun ke Banyumas, hamba siap melayani di siang atau malam. Dan lagi hamba ingatkan bahwa kompeni besok libur perang.
Kalau besok pangeran kalah, lewatlah Watu Barut. Ambil jalan yang timur, akan sampai di Panjer. Itu jalan yang paling gampang. Pangeran Purbaya sangat sakit hati. Sesudah tamat membaca, surat dibuang. Sang adik berkata, "Bagaimana perintah Paduka? Apakah surat harus saya balas?" Pangeran Purbaya berkata, "Terserah kamu. Tapi kalau aku ditanya, buat apa surat seperti itu dibalas?" Pangeran Purbaya segera mengumumkan kepada prajurit agar waspada. Sang adik ditunjuk untuk berjaga di benteng Karangnongko, agar ditempati dan diperkuat. Segera menyembah Pangeran Mangkukusumo dan berangkat beserta pasukannya. Sesampai di benteng Karangnongko, Pangeran Mangkukusumo menyiapkan prajurit. Prajurit darat ditempatkan di dalam benteng semua. Di kiri kanan benteng ditempatkan prajurit berkuda dengan dipimpin para mantri. Sementara itu di Banyumas, Ki Tumenggung Yudhanagara dan Anggawangsa sepakat keduanya menjadi komandan. Menunggu surat balasan dari Pangeran Mangkukusumo tidak datang-datang sampai 3 hari. Keduanya memutuskan untuk segera menyerang Pangeran Purbaya, Pangeran Mangkukusumo, dan Pangeran Suryodikusumo. Berangkat pasukan besar dari Banyumas. Tumenggung Anggawangsa berada di depan. Di belakangnya Ngabei Kartodipo dari Roma. Disambung prajurit Banyumas yang disebut orang Kadipan, yakni pelarian Bali Buleleng dari Betawi, sejumlah 47 orang. Lalu diselingi 7 prajurit kumpeni di belakangnya. Di belakangnya lagi Tumenggung Yudhanagara memimpin prajurit dari Dayah Luhur, Pasir, dan Ngayah. Sudah ditunjukkan jalan melalui hutan. Tidak lama kemudian benteng Karangnongko terlihat. Bende dibunyikan bersautan. Tumenggung Anggawangsa maju menyeruak antara pasukan kumpeni dan prajurit Kadipan. Ki Tumenggung menerjang sayap kanan. Seketika musuh bubar. Ki Tumenggung segera ke selatan dan menerjang sayap selatan yang berisi orang Banjar dan Mreden. Tak lama juga segera bubar. Sangat ramai bertempurnya pasukan kumpeni. Prajurit Kadipan menyerang benteng. Kumpeni terus menembak tanpa putus. Komandan Reke dan Market mengamuk. Pangeran Mangkukusumo dan pasukannya masih berada di dalam benteng. Prajurit darat Pangeran Mangkukusumo tinggal separuh. Sedangkan prajurit berkuda sudah bubar mengungsi meninggalkan tuannya. Sementara itu, Pangeran Suryodikusumo tidak tahan terus ditembaki serdadu kumpeni. Tak berani bertempur habis-habisan. Pangeran Suryodikusumo lalu meninggalkan sang adik. Tumenggung Anggawangsa dari utara menerjang. Pasukannya mengobrak-abrik benteng. Ki Tumenggung segera masuk dengan 30 orang. Ki Tumenggung memanggil orang Kadipan agar masuk karena Pangeran Mangkukusumo sudah habis prajuritnya. Pangeran Mangkukusumo menoleh ke utara dihadang dengan senapan, lalu berbelok bersama pasukannya. Senjata Pangeran Mangkukusumo terlepas, patihnya terkena tembak. Pangeran Mangkukusumo dan prajurit berkudanya telah lari. Tinggal 20 abdinya, semuanya ciut hatinya. Pangeran Mangkukusumo kembali ke benteng sang kakak Pangeran Purbaya. Yang mengejar berhenti. Pangeran Mangkukusumo marah kepada sang kakak Pangeran Suryodikusumo yang lari duluan. Kelak akan dilaporkan kepada Sunan Kabanaran. Setelah pasukan kumpeni beristirahat, Komandan Reke mengajak maju lagi bersama Komandan Rengkel. Tanda berangkat segera dipukul. Pangeran Purbaya memanggil para adipati untuk ditanya rencana menghadapi musuh. Para tumenggung berkumpul. Tirtonagara, Cakrajaya, Samunggaling, dan Reksapraja yang namanya sudah berganti menjadi Tumenggung Kartonagara. Semua mengusulkan agar berperang di luar benteng, karena akan lebih leluasa. Juga karena tidak punya banyak bubuk mesiu. Belum tercapai kata sepakat,
Pecalang sudah memberi kabar bahwa musuh datang dengan pasukan besar. Semua bupati gugup, tidak sempat membentuk gelar pasukan, lalu menghambur keluar bersamaan untuk bertempur. Seorang pemuka dari abdi dalam pilihan berduel dengan Belanda. Rame mereka bertarung. Tumenggung Anggawangsa mendahului menerjang berbelok ke kiri dengan 70 prajurit berkuda. Ki Ngabehi Martowijaya dengan 50 kuda menyusul Anggawangsa. Tak kira-kira dalam menyerang. Melihat musuh tampak kerepotan, orang Kadipan serentak menerjang bersama kumpeni. Payung Pangeran Purbaya ditembak terkena tangkainya, patah dan jatuh ke tanah. Pangeran Purbaya lari ngacir, sedang pasukannya masih ramai bertempur. Ada seorang prajurit yang berteriak bahwa sang pangeran sudah lari. Mereka pun bubar menyusul tuannya. Banyak pasukan Kapurubayan yang mati, sementara sang pangeran masih terlunta-lunta di jalan. Musuh terus mengejar dan menembak dengan kalantaka. Berhamburan para prajurit Kapurubayan. Prajurit Sorogeni musuh meneriak di belakang. Pangeran Purbaya semakin bingung. Lari pontang-panting bersama orang kecil. Tak berapa lama yang mengejar berhenti. Di Kalisapen banyak prajurit yang lari tertangkap. Banyak yang tidak dibunuh. Hanya 73 prajurit yang mati. 30 orang yang lain ditawan. Ketika ditanya, banyak yang menjawab bahwa mereka dari Mataram, Pajang, Kedu, dan Pagelen. Tumenggung Yudhanagara, Anggawangsa, Komandan Rege, dan Komandan Market bersukaria karena baru saja menang perang.